perjuangan bangsa Indonesia membawa tim Masi Dunia lain ke sebuah situs bersejarah bernama Goa Belanda. Goa yang berumur hampir 1 abad ini memiliki 15 lorong dengan beberapa ruangan kamar serta ruangan interogasi hingga ruang tahanan. Hawa dingin dan mencekam menciptakan aura mistis yang kental. Residual energi di sekitar gua tersebut seakan ingin menceritakan betapa kejamnya siksaan yang dialami para pekerja rodi. Cerita pilu pejuang Indonesia yang disekap, disiksa, hingga dibunuh. Menurut mitos, sering tercium bau darah dan terdengar jeritan kesakitan yang seolah mengingatkan kepada penyiksaan yang dialami para tahanan. Bahkan, salah satu sudut gua sering disalahgunakan menjadi tempat pesugihan pemuja setan. Mampukah peserta uji nyali mengungkap misteri yang tersimpan di lokasi ini? Goa Belanda menjadi bukti kekuasaan zaman penjajahan kolonial yang masih tersisa di tanah Pasunda. Goa yang pernah menjadi saksi bisu penindasan warga pribumi ini menyisakan cerita pilu dan misteri akan kehadiran sosok dari dunia lain. Misteri kerajaan gaib yang dihuni sekumpulan siluman ular akan kita kuak kebenarannya kali ini. Sanggupkah peserta melawan rasa takut dan melewati uji nyali malam ini? Kami hadirkan langsung untuk Anda. Saya, Nico Oliver. Inilah Masih Dunia Lain. Ya, Bang Arif, rasanya gimana ya? Saya masih nggak bisa nggak ada kata-katanya gitu. Apa sih? Yang jelas pasti Sarah lebih berasa agak panas, tekanan, dan memang energi di sini, makhluk jin yang ada di sini sudah cukup ngumpul dan memang banyak sekali ya. Selamat malam, Bang Arif. Selamat malam, Sarah. Saat ini kita sudah berada di lokasi uji nyali kita pada malam ini. Dan ini merupakan bagian dari goa yang dibangun pada saat zaman penjajahan Belanda. Jadi usianya lebih dari 100 tahun tentunya. Dan memang lokasi ini awalnya dipergunakan sebagai untuk kepentingan pertempuran, pertahanan militer Belanda. Dan juga sebagai tempat untuk menahan pejuang-pejuang Indonesia. Sekaligus juga tentunya untuk menyiksa. Dan memang kita akan sama-sama melakukan pembuktian di lokasi uji nyali kita pada malam ini. Saya akan segera meminta kepada teman-teman di control room untuk mematikan lampu. Ya. Baik. Kang Arif. Ya. Memang jadi lokasi uji nyali kita pada malam ini memiliki beberapa area, begitupun juga Sarah mungkin saya sekaligus menjelaskan juga bahwa memang kita berada di tengah-tengah, di depan kita lorong, begitupun juga daerah kiri dan kanan kita ini adalah lorong, dan di belakang ini merupakan ruangan, salah satu bagian ruangan. Mungkin kita akan
ke depan sebentar untuk melihat apa saja yang ada. Nah, mungkin Kang Arif ataupun juga Sarah bisa menjelaskan terlebih dahulu kira-kira energi-energi seperti apa saja yang ada dalam lokasi uji nyali kita pada malam ini. Sarah? Kang Arif dulu atau Sarah? Ya, silakan. Sarah nggak apa-apa. Saya ini Kang Arif merasakan apa sih? Jadi dari tadi ini yang jelas sama saya ada sosok perempuan ya. Sosok perempuan ini dia seperti nyangkut di sini nih kok. Baik. Ada penyiksaan kekerasan. Ada penyiksaan. Ya? Dan saya ngelihat ada memang yang di kepala saya ini digambarkan. Jadi dia seperti dirantai dengan beberapa orang dan dia disiksa meninggalnya di rantai itu. Ya. Baik. Nah mungkin Kang Arif bisa menambahkan terlebih dahulu mengenai hal ini. Nah, apa yang dirasakan oleh Sarah yang tadi dengan mata batinnya, insya Allah intinya memang terjadi adanya perbuatan-perbuatan yang cukup biadab ya dari penjajah kita dulu, dan insya Allah mereka belum sempurna, dan insya Allah saya akan doakan nanti setelah acara ini untuk saya doakan agar mereka bisa sempurna kembali kepada dalil innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, ya saat ini sepertinya sesuatu terjadi. Ada yang nangis. Ya. Allah Akbar, insya Allah. Ya, nggak apa-apa. Sakit ya. Subhanallah. Yang sebelah sini? Ya. Oke. Kakinya sakit. Baik. Nanti saya doakan. Auzubillahi minasyaitonir Sarah. Ya. Alhamdulillah. Sorry. Sarah, mungkin Sarah mungkin bisa dijelaskan apa saja yang baru saja terjadi. Tadi ini loh apa? Ya, Dia terasa. dia menceritakan. Jadi dia meninggalnya itu benar-benar terbelenggu, terbelenggu. Dan dia kelaparan, tidak dikasih makan, dia kehausan gitu, dan dia disiksa. Dan ini zamannya jadi pada masa Jepang mengambil alih tempat ini pada saat Jepang masuk. Jadi banyak pribumi perempuan yang ditangkap dan disekap di sini. Jadi mungkin selain dipergunakan pada saat zaman penjajahan Belanda, ternyata gua ini pun juga dipergunakan pada saat zaman penjajahan Jepang artinya ya. Iya. Baik, mungkin kita akan bergeser ke area berikutnya. Seperti tadi saya bilang bahwa memang ruangan kita ini terletak di tengah-tengah lorong. Mungkin kita akan ke sebelah kiri kita saat ini. Ya. Baik. Bagaimana dengan energi yang berada di lorong ini, Kang Arif ataupun juga Sarah? Ya. Kalau energi, alhamdulillah ini sudah banyak dan sudah ngumpul juga ya. Intinya, dan positif serta negatif juga sudah banyak. Oh iya, tapi silakan. Kang Arif tadi merasakan nggak sih perbedaan? Emang agak beda ya? Lain sekali ya. Masuk ke lorong sini. Itu kenapa ya Kang Arif? Ya, jadi karena memang energinya juga berbeda, makhluknya juga lain. Kalau di situ tadi itu rasa yang lebih kuat adalah jiwa-jiwa yang dulunya ada penyiksaan ya, sehingga jiwa itu belum sempurna, belum kembali kepada Yang Maha Kuasa. Ya, intinya tugas kita lah yang hidup untuk mendoakan mereka. Karena memang hawa perbedaan suhu pun memang begitu terasa. Terasa sekali. Ketika saya hadir di sini memang ini lebih adem istilah katanya mungkin ya. Baik, mungkin kita bergeser ke lorong yang berikutnya, Kang Arif dan juga Sarah yang berada di depan kita saat ini. Assalamualaikum. Bagaimana dengan lorong yang berada di sebelah sini? Sebelah kanan ya. Sebelah kiri. Sebelah lurus ada? Lurus, ya. Hati-hati. Ya. Ini ada sebuah turunan. Oh. Baik. Kang Arif, Sarah, mungkin bisa diceritakan bagaimana dengan energi yang berada di area lorong ini. Saat ini saya harus mengakui bahwa kamera saya mengalami blur. Ya, mungkin boleh Kang Arif dan juga Sarah sedikit lebih merapat. Ya, baik. Di sini memang tempatnya para siluman. Baik. Ya. Siluman yang negatif ya. Banyak di sini negatif. Sebelah kanannya positif, namun sebelah sini lebih kepada makhluk-makhluk jin
yang insya Allah belum apa namanya ya, belum memiliki keyakinan yang baik ya intinya, karena jin dan manusia juga sama-sama diperintahkan untuk ibadah. Namun di sini yang masih belum ya, terasa sekali. Ini sosoknya juga ya Kang Arif, apa ya. Besar, aduh. Betul. Saya nggak. Sarah apa yang merasakan, apa yang Sarah lihat saat ini? Di lokasi kita? Ada sosoknya tuh besar banget Kang Arif ya, tapi dia tuh kayak berdirinya itu apa sih, kayak seperti setengah nempelnya di tembok gitu loh. Ya, Baik. banyak. Dan memang menurut rumor yang beredar, saya seperti mendengar suara geraman barusan. Iya. Sebenarnya. Kan saya tadi bilang, ini siluman di sini banyaknya, harimau banyak. Jadi memang Ini tanah Pasundan. Masih ada ini. Ya. jadi rumor yang beredar bahwa pada saat zaman penjajahan dulu banyak warga-warga pribumi yang disiksa, kemudian tubuhnya itu ditanamkan ke tembok-tembok yang berada di belakang kita. Mungkin Sarah bisa menjelaskan apa yang Sarah lihat, apakah hal itu benar atau tidak? Mungkin kalau dari penglihatan Sarah. Itu mungkin menjelaskan kenapa kaki saya ini berat ya. Apa kayak seperti ada tangan-tangan yang minta tolong gitu loh, Ya, Kang Arif. Apa sih kayak muncul apa? Ini dari tadi kaki ini kayak jalan kok. Astagfirullahaladzim. Ya, nanti ya. Baik. Nanti. Sarah? Sabar. Baik. Kita lokasi ini kita bergeser kembali ke dalam ruangan yang Ya, ke kanan. memang masih berada di lokasi uji nyali kita pada malam ini. Saya begini ya. Nggak kelihatan. Awas Kang Arif. Ya. Ya, silakan, Kang Arif. Ya. Oke. Bismillah. Baik. Bagaimana dengan ruangan tempat kita berada saat ini, Kang Arif dan juga Sarah mungkin bisa Ini ada suara menggeram lagi ya. Ya, Ya. nah ini paling Aduh. seperti di sini paling di antara ruangan yang kita telusuri tadi, Ya, di sini nih energinya paling kuat, ya. ya. Dan dia akan menyerang kalau memang uji nyali nanti pas di situ, di depan situ, peserta akan lebih sering terkena dari belakang. Baik. Berat. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Oke. Ya, Ya. geser dulu deh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memang dipersiapkan di sini. Ya. Insya Allah. Kita akan doakan semuanya. Sarah, Ya. mungkin ada yang ingin ditambahkan? Apa? Ada yang ingin ditambahkan? Ya emang benar tadi kata Kang Arif, emang dari semuanya memang yang lebih paling ini tekanannya ini benar-benar yang tadi itu kalah semuanya. Baik. Ini lebih berat sekali gitu saya. Terus Oke. dari tadi seperti tadi ngomong aja, makanya saya geser dulu sini deh. Nah, tadi kita sudah menelusuri lorong yang berada di depan kita, kemudian juga tentunya lorong yang ada di kiri kanan, dan saat ini kita berada dalam ruangan. Oke. Mungkin bisa, kalau menurut Sarah, kira-kira area mana yang akan memberikan interaksi paling besar dengan peserta kita? Kalau saya bilang di sini ya Kang Arif. Oke, Kang Arif, mungkin kita bisa sambil kembali ke tempat awal tadi. Oke. Baik. Hati-hati. Oke, kita sudah berada di posisi awal tadi. Ya. Mungkin Sarah dan juga Kang Arif mungkin bisa menjelaskan lorong sebelah kanan kita saat ini, atau lorong sebelah kiri atau depan, ataupun juga ruangan yang berada di belakang kita yang akan memberikan interaksi paling kuat. Paling kuat dengan yang jelas peserta uji nyali dari kita. belakang. Dari Dari belakang. belakang. Belakang dari sini ya. Ruangan Jadi, kita artinya ya. Dari tadi Lalu- itu ya Kang Arif. Sebelah kiri juga akan kuat. Bagaimana dengan energi positif ataupun juga energi negatif yang ada di ruangan ini? Ya, intinya positif dan negatif juga sudah banyak di sini. Baik. Nah, namun yang tentunya untuk menguji nyali peserta, ya pastinya yang negatif nanti akan menguji mereka. Baik. Ya. Sarah? Ya sama seperti Kang Arif. Memang ini nyampur ya Kang Arif ya sebenarnya ya. Gitu. Yang energi negatif saya nggak bisa konsentrasi karena tekanannya ini banget berat banget. Dari nafas dulu. Insyaallah. Baik, jadi memang kita nyatakan bahwa lokasi ini cocok sebagai lokasi uji nyali kita pada malam ini. Ya, Iya. Kang Arif, Sarah setuju? dengan catatan ya. Dengan catatannya itu? Artinya, kalau dia kan mesti menghadap ke sana ya, seperti saya bilang. Artinya di belakang dia mesti ya ada Seperti ada sesuatu suara yang barusan dari. Iya. Ya. Baik. ya siap, insya Allah. Baik.
Kalau begitu, mari kita jemput peserta uji nyali kita yang pertama. Silakan Kang Arif, Sarah, kita lurus ke depan. Baik. Pemirsa, saat ini kita sudah bersama dengan peserta pertama kita. Silakan disesuaikan terlebih dahulu, pandangan dengan cahaya yang ada. Sudah? Dengan siapa? Dengan Ridwan. Ridwan, baik. Ridwan, apa motivasi Anda mengikuti uji nyali? Pengen lebih berani aja sih dalam menghadapi situasi yang istilahnya mistis seperti kayak gitu. Baik. Dan yang pastinya juga tentunya apakah sebelumnya Anda pernah punya pengalaman yang berhubungan dengan dunia gaib? Pernah juga sih. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu. Pengalamannya ya begitu saja sih, seperti istilahnya yang dimasuk-masukin kesurupan kayak gitu. Baik. Dan memang sebelum Anda tiba di sini, saya, Sarah, dan juga Kang Arif, kita memang sudah melakukan pembuktian di lokasi uji nyali ini. Bahkan tadi Sarah sempat berinteraksi secara langsung dengan salah satu makhluk yang ada di sini. Mungkin Sarah bisa menceritakan terlebih dahulu. Ya memang tadi itu ada seperti apa sih, saya merasakan ada sosok perempuan di sini ya. Emang itu yang saya lihat dari awal ya Kang Arif ya. Terus sampai akhirnya kayak seperti ya masih bisa dibilang masuk setengah lah gitu. Terus dia menceritakan gimana meninggalnya gitu. Jadi mungkin nanti dia salah satu yang akan muncul. Ya. Baik, Kang Arif mungkin ada yang ingin ditambahkan kepada Ridwan, peserta kita? Ya, intinya dalam melaksanakan uji nyali tentu untuk menguatkan keyakinan kita ya pada hal itu. Nah, terus yang kedua di sini juga insya Allah sudah banyak makhluk-makhluk ya, makhluk jin ya, dan juga jiwa-jiwa yang seperti yang tadi Sarah katakan adalah jiwa yang belum sempurna dalam kematiannya. Ya, terus juga ada beberapa dari golongan siluman yang memang sudah hadir juga di sini ya. Baik. Insya Allah. Ridwan, Anda sudah jelas dengan semua peraturan uji nyali? Sudah. Baik. Di depan Anda terdapat 2 kamera. Di sebelah kanan Anda pun juga terdapat kamera. Sebelah kiri dan juga di bagian belakang. Apabila Anda sudah tidak kuat, lambaikan tangan Anda untuk menyerah. Dan selain itu juga, selama Anda melakukan uji nyali, Anda akan diberikan lilin sebagai satu-satunya penerangan Anda. Ridwan, Anda sudah siap untuk beruji nyali? Insya Allah siap. Ridwan, selamat beruji nyali. Sarah. Assalamualaikum buat semuanya. Selamat malam buat bagi yang non muslim. Maaf, di sini saya tidak berniat untuk mengganggu kalian. Di sini saya intinya, insya Allah di sini saya membawa aura yang positif. Assalamualaikum. Masuk ruangan sini, jujur hawanya memang langsung merinding. Misi, saya juga melihat sosok yang saya lihat itu ada di pojok, bapak-bapak tidak tua juga. Assalamualaikum Pak, maaf saya di sini tidak bermaksud untuk mengganggu. Ada suara langkah
Permisi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu akbar. Allah. Terdengar suara lonceng. Mungkin di sebelah sini. Permisi, maaf, saya tidak mengganggu. Maaf dan Allahu akbar, Allahu akbar. Allah, ya Allah. Saya melihat sosok wanita berambut panjang. Allahu akbar, Allah maha besar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Assalamualaikum. Terdengar banyak sekali suara langkah kaki yang saya dengar. Hawanya memang sangat, yang saya akan sangat udah menyekam. Allahu akbar. Terdengar suara yang, permisi, maaf. Terdengar suara kaki. Terdengar yang bunyi, hai, assalamualaikum, maaf ya, saya tidak mengganggu. Allahu akbar, Allah. Mungkin paling kuat sebelah sini saya rasakan memang sangat sekali, banyak sekali. Allah, ada suara mendesah. Allah, ya Allahu akbar. Allah, mungkin kalau terdengar memang ada suara mendesah dan suara gemericik. Permisi, kakek, maaf kek. Maaf sekali. Seperti memang yang saya lihat itu seperti sosok. Allahu akbar. Itu ada yang ketawa juga. Allahu akbar. La ilaha illallah. Muhammad, ya Muhammad. Allahu akbar. Allah. Tuh banyak. Iya, saya tahu Anda di sini, saya tahu. Tapi mohon jangan. Udah. Saya tahu. Permisi, maaf. Jujur saya di sini sangat banyak minta maaf kalau misalkan mengusik. Karena niat saya di sini insya Allah saya membawa hal yang positif. Ada yang ketawa. Itu ketawa suara pria. Dan suara seperti yang memainkan plastik. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum. Suara kaki sangat jelas. Bisa didengarkan? Tak begini. Assalamualaikum. Iya, saya tahu. Anda di sini, saya tahu. Maaf, saya nggak mengganggu. Di belakang saya, tepat di belakang saya ini, yang saya rasakan memang ada yang seperti ada yang menempel sebelah sini, seperti ada yang menempel juga. Maaf, Allah. Jujur saya kalaupun kesini saya sangat takut. Assalamualaikum. Wow, suaranya sangat
Iya saya tahu. Udah jangan nunjukin. Saya tahu jangan nunjukin. Suara gemericik bisa didengar. Nah itu. Seperti suara istilahnya tasbih yang jatuh. Subhanallah. Maha besar Allah. Allahu Akbar. Ya Allah ciptaanmu ya Allah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sangat banyak sekali gangguan. Suara kaki. Hai. Assalamualaikum. Iya. Udah cukup. Udah jangan terlalu banyak nunjukin, saya tahu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Dan saya mual. Dan bisa saya mual. Assalamualaikum. Iya, saya tahu. Suaramu seperti itu ya. Saya tahu. Dan memang di sini pun juga sangat kuat, makanya saya penasaran sekali. Apa suara gemericik apa itu? Udah. Suara kaki banyak sekali. Sangat banyak suara kaki. Di lorong sebelah kiri, kanan. Kalau lurus itu cenderung yang menghuninya diam. Tapi yang lebih aktif itu di sebelah sini. Di sebelah sini. Ini yang lebih aktif. Permisi. Nah, ya kan? Seperti itu pemirsa. Iya tahu. Kemudian kalau di sebelah sini itu suara langkah. Ayo coba suara langkahnya. Tek tek tek. Kalau nggak suara tasbih. Tek tek tek. Tuh gian gitu aja nggak ada. Tadi ada. Nah sekarang di depan. Di depan. Nah di sini. Nah kalau di sini ada. Nah tuh gian saya ninggalin ke sini aja baru aja. Tuh truk. Nah ada yang kicauan burung. Iya tahu, saya tahu. Anda ketawa udah. Iya, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suara gemericik. Seperti itu. Lagi dong. Baik, saat ini Ridwan peserta pertama kita sedang melakukan uji nyali. Dan kalau kita perhatikan tadi di awal dia sempat melihat penampakan sosok laki-laki tua. Dia tadi menyebutkan kakek. Mungkin Kak Arif bisa menjelaskan terlebih dulu. Allahu Akbar, Allah. Termasuk ya Allah, makhluk ya. Perwujudan makhluk jin yang memang sudah berumur. Baik. Ada menggerakkan munculnya seperti Ya, kakek. Dan mereka juga memang umurnya sampai 6.000, 5.000, sekitar segitu lah. Jadi memang usianya memang sudah berusia 6.000 tahun. Ya. Baik. Sarah mungkin bisa jelaskan apa yang Sarah lihat? Ya. Saat ini apa yang Sarah lihat? Dari tadi itu saya yang lihat, jadi makhluk-makhluk tuh kayak mulai mendekat gitu loh, Kang Arif. Udah mulai mendekat. Oke. Nah ini kayaknya udah mulai ini apa yang masuk. terjadi? Kayaknya sudah mulai ditempel ya. Udah Oke, mulai ditempel. baik. Udah setengah masuk ini. Iya. Udah setengah masuk. Saat ini kalau kita perhatikan apa yang terjadi sebenarnya? Ya. Energinya sudah menyatu, ya. Oke. Sudah menyatu dan sudah menggunakan jasad. Ya, ini udah. Baik, jadi saat ini kondisi memang peserta sudah mengalami kerasukan. Sudah. Baik, kalau gitu mari kita jemput peserta kita.
Apa kalian mengganggu? Ya, baik. Bisa kan ambil, Pak? Astagfirullahaladzim, istighfar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus. Allahu Akbar. Innalillahi. Hei. Udah, balik. Kembali. Udah, sisi. Innalillahi. Yuk. Nah. Ridwan. Ya. Ridwan. Allahu Akbar. Ridwan. Allahu Akbar. Terus sedikit. Ridwan. Dah. Ridwan. Sadar yuk. Ridwan. Ridwan. Diri. Ridwan. Aja diangkat. Bawa ke sana, bawa ke ruang itu. Oke. Nah, Arif mungkin bisa dibawa ke ruang evakuasi terlebih dahulu. Air dulu. Sarah, Oke. kita berada di sini terlebih dahulu. Ya. Minum. Iya, tahu. Udah. Iya. Minum nanti. Minum. Baik. Minum air putih dulu. Ya, muntahin di sini aja. Oke. Baik. Terus. Oke. Terus. Seperti masih harus Ya, dinetralisir. mesti dinetralisir. Semua nanti saya keluarkan semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan lagi. Banyak soalnya ini. Iya, jangan lagi ya. Yuk. Udah. Yuk. Ya, keluar. Ya. Oh, benar. Yuk. Ayo minum. Ya, bismillah. Ayo. Duluan, jangan di sini. Ya, enggak. Iya. Oke. Sarah, Ya. boleh yuk kita bersama saya. Mau saya di luar. Sana, di depan. Baik. Memang peserta pertama ini mengalami gangguan yang ekstrim ya. Ekstrim sekali. Peserta kedua sedang diantarkan menuju ke sini. Tapi sebelumnya mungkin Sarah bisa membahas apa yang sebenarnya terjadi. Jadi tadi kan yang pas saya bilang banyak makhluk yang mulai mendekat kan, Iya. dan itu tidak hanya satu Niko. Jadi ada beberapa yang memang mencoba masuk, dan tadi kebetulan udah ada yang masuk. Jadi yang lain tuh seperti kayak mau gantian gitu loh. Jadi Baik. memang banyak yang merasuki tubuhnya Ridwan. Baik, saat ini peserta kedua akan segera memasuki lokasi. Sebentar. Silakan. Oke, baik. Sebentar, ikuti saya. Jangan hadap. Agak sedikit mundur terus, Mas. Oke, sudah? Siap. Saya akan buka penutup mata Anda. Sesuaikan dulu dengan cahaya yang ada. Baik.
Sudah? Sudah nyaman? Udah. Baik. Baroy, Anda adalah peserta kedua di lokasi uji nyali ini. Dan memang peserta pertama ini mengalami gangguan yang ekstrim ya. Ya, Tadi ekstrim. Sarah sudah menjelaskan, mungkin bisa sekali lagi menjelaskan kepada peserta kita yang kedua. Ya, jadi tuh mungkin dia tadi memang sudah cukup lama dia menahan apa namanya takutnya ya Niko ya. Jadi dia sambil terus menjelaskan, cuman tadi nggak tahu gimana, mungkin dia mulai mual dari situ sepertinya kayak masuk ada lengahnya terus masuk, kemudian gantian gitu makhluknya. Dan kalau kita perhatikan dari tingkah laku dari peserta pertama tadi, sosok-sosok yang masuk pertama ketika dia masih berada di sini, ini adalah sosok perempuan. Karena dia berusaha untuk menari, kemudian juga bernyanyi. Kemudian ketika dia masuk ke dalam, dia berubah mengaum. Tenang. Kemudian di sini dia seperti ular mendesis. Dan kembali lagi menjadi seperti perempuan di sini. Nah, itu adalah mungkin makhluk-makhluk yang memang berusaha untuk masuk ke dalam peserta pertama. Jadi Anda adalah peserta kedua kita. Sekali lagi, apakah sebelumnya Anda pernah mempunyai pengalaman dengan dunia gaib? Belum. Merasakan udah. Merasakan sudah. Baik. Kamera terletak 2 di depan. Kemudian satu kamera berada di lorong sebelah kanan. Satu kamera berada di lorong sebelah kiri. Dan juga di bagian belakang terdapat kamera juga. Dan tentunya satu buah lilin akan menjadi teman Anda selama melakukan uji nyali sebagai penerangan. Baik, silakan dipegang terlebih dahulu. Mas Baroy, betul ya? Iya. Anda sudah jelas dengan semua peraturan uji nyali? Udah, jelas. Apabila tidak kuat, lambaikan tangan Anda untuk menyerah, sehingga kami bisa segera menjemput. Baroy, selamat beruji nyali. Assalamualaikum. 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 Ada suara? Suara di sana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Cahaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau mati lagi. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Gelap. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullah. Astagfirullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Bayangan wanita. Astagfirullah. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada suara orang nyapu. Wah, apa? Nyapu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suara lagi. Suara nyapu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orang nangis. Ada orang nangis. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Banyak suara sini. Banyak suara. Suara makin keras. Assalamualaikum. 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 Ada suara. Suara orang jalan. Suara orang jalan. Suara orang jalan. Suara orang nyangkul. Suara nyapu. Suara nyapu yang tadi. Astagfirullahaladzim. Ridwan sudah hampir selesai dinetralisir. Mungkin sebelumnya bisa diceritakan terlebih dahulu kejadian yang dialami oleh Ridwan dari bagian Anda. Sejak mulai start masuk aja sebetulnya udah ada interaktif ya. Ketika mau mulai
Ridwan juga udah mulai interaktif. Iya. Ada pendengaran, dibuka Iya. pendengaran rasa. Ya kan? Iya. Lihat mulai lama-lama tuh mata diperlihatkan. Iya. Energi semakin dekat dengan mata dia. Baik. Oke, baik. Peserta jatuh. Baik, peserta saat ini jatuh sepertinya kita harus menetralisir. Kamu pikir ya. Terus. Paham. Biar kamu bereaksi sebentar aja, Pak. Beri waktu. Allahu Akbar. Bangsa Abil. Jawara Saha? Jawara. Alhamdulillah. Saha namina? Saha namanya? Kiukuk. Lo jelas atuh Kang. Jelas ngomongnya. Silakan. Boleh helm terlebih dahulu. Mohon maaf. Bisa. Ini aja. Apa tanya aja kalau mau. Oke, baik. Boleh sebentar? Sudah. Apa? Mohon maaf. Jangan dong. Tenang. Kita kan nggak mau Kami ganggu. bermaksud baik-baik. Saya hanya ingin bertanya terlebih dahulu. Ciuku, sudah berapa lama Anda berada di sini? Kalau boleh saya tahu. Sudah lama berada di sini, 100 tahun. Dan memang berada di lokasi ini. Selalu berada di area ini. Baik. Di tengah. Di tengah. Baik. Apakah peserta masih kuat atau harus kita Mau tanya apa lagi? mungkin bisa diceritakan mengenai keberadaan dari Ciuku sendiri di sini. Mohon maaf, kami berniat baik, tidak berniat untuk menyerang. Oke. Mohon maaf. Oke. Mohon maaf. Oke. Mungkin bisa diceritakan apa yang Ciuku tahu mengenai lokasi ini. Kiuku. Ciuku. Mohon maaf, Ciuku. Bisa diceritakan apa yang Ciuku tahu mengenai lokasi ini. 4 potongan gitu. Baik. Sebelah situ. Baik. Baik. Tadi banyak suara sapu-sapu. Baik. Bersihin darah. Baik. Ciuku sudah hadir dari waktu itu di sini. Baik. Berapa lama tinggal di sini? Dan sampurnanya didoakan ke abdi. Hayang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Ya. Sudah. Udah. Sudah. Udah normal. Baroy. 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 Sudah tenang? Udah. Oke, baik. Baroy. Boleh kita tanya-tanya sebentar, Baroy? Sudah kuat ya? Oke. Baroy, mungkin bisa diceritakan apa yang Baroy rasakan, Baroy tadi rasakan pada saat melakukan uji nyali. Kamu sini banyak yang Ya. pas saya Ya. Ya. banyak bayangan wanita berjubah sini punya jubah hitam Ya. ini yang paling gede Situ mana? ada wanita sini Ya. banyak wanitanya Banyak perempuan. Perempuan. Oke. Yang
barang yang rasakan. Baik. Pakai dayang-dayang. Ya. Mungkin saat ini saya akan meminta Sarah untuk membawa Baroy ke ruang evakuasi terlebih dahulu. Kang Arif, kita masih berada di sini. Kita akan berbincang sebentar mengenai kondisi yang ada di lokasi uji nyali ini. Dua peserta sudah melakukan uji nyali. Saat ini peserta ketiga juga sedang diarahkan. Mungkin bisa diceritakan kondisi saat ini seperti apa? Mungkin apakah berbeda dengan momen ketika kita melakukan pembuktian sebelumnya? Kondisi masih seperti yang tadi. Ya. Masih hanya memang ada keberadaan kita di sini ada yang membuat tidak suka mereka. Baik. Dan kondisinya apakah ketika tadi kita melakukan Arif apa? Nggak apa-apa. Baik. Ketika tadi kita melakukan pembuktian di lorong yang sebelah kanan, yang kita rasakan adalah lebih banyak energi positif dibandingkan lorong sebelah kiri. Apakah keadaan masih sama atau Bukan lebih banyak tapi lebih besar. lebih besar dari positifnya ya? Lebih besar. Nah, apakah kondisi masih sama? Masih tetap. Masih sama. Baik. Saat ini peserta ketiga sedang diarahkan menuju lokasi uji nyali dan memang bagian dalam pun juga memberikan energi yang begitu besar. Apakah mungkin kalau selama ini rasa takut yang dialami oleh peserta ketika melakukan uji nyali ini juga merupakan salah satu penyebab betapa mudahnya bersentuhan dengan fenomena gaib itu? Ya, kalau udah di lokasi ini dan ditinggalkan oleh kita, artinya kan energi manusia kan semakin sedikit nih, ya. Cuma tinggal si yang menguji nyali di situ, sehingga keberadaan itu ya membuat frekuensi mereka semakin dekat dengan siapapun yang di sini. Apakah itu sikap yang tepat sebenarnya atau lebih baik sikap seperti apa yang harusnya dikeluarkan oleh peserta kita? Sebetulnya satu hal dia harus berpikir positif. Ya, artinya mengambil sisi kebaikan, sisi yang baik. Apapun wujudnya di sini, apapun makhluknya di sini, semua makhluk Allah itu sama. Ya, artinya yang nyata, yang goib, semua sama-sama diperintahkan untuk ibadah. Namun konteksnya kalau kita menyikapi dengan hal yang positif, insya Allah. Oke, kita ke evakuasi. Jangan, kita nggak jahat kan, kita nggak mau melawan kok. Anda siapa? Saya penghuni sini. Iya, baik-baik aja ngomongnya, ya. Baik-baik ngomongnya ya, nggak apa-apa kan? Kenapa harus mau? Iya, pelan-pelan aja ngomongnya ya. Kami tidak bermaksud mengganggu. Indit? Iya, assalamualaikum. Saya tahu. Ya, kamu penguasa di sini saya tahu, ya kan? Kamu, iya, datang baik-baik, ya. Datang baik-baik. Kita duduk aja, duduk. Ya, jangan melawan gitu dong. Kita datang baik-baik kok, ya. Ya. Iya. Jangan kayak gitu, ya. Iya, jangan kayak gitu dong. Jangan galak ya. Kami baik kok, ya. Kami baik dengan siapa? Sudah minta izin. Sudah, tadi sudah minta izin. Sudah. Ini tempat saya. Saya tahu. Saya minta izin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, Pak. Sudah. Apa? Kasihan anaknya. Biar tenangin dulu. Apa yang terjadi tadi? Hah? Nanti. Oh, iya. Tadi pas mau netralisir yang pertama, dia kemasukan magma. Sorry, yang Karena yang dia kedua. masih kosong kan ya. Kamu istighfar, Ridwan. Ridwan. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Jangan kosong. Jangan kosong. Baca Anas, baca Al-Alaq, baca Al-Ikhlas. Ya. Dalam hati Kang Arif. Ya. Kang Arif, netralisir terlebih dahulu. Tenang, nggak apa-apa ada saya. Sekarang Iya. kita akan kembali ke lokasi karena ada peserta berikutnya. Kang Arif mungkin di sini dulu, menjaga terlebih dahulu. Oke. Baik, terima kasih Kang Arif. Ya. Dah, nggak apa-apa ada saya sini. Aman. Tadi mana tuh? Hah? Nggak usah. Kayaknya Ridwan terus, saya juga minum. Oke. Ya. Tuh, kamu minum lagi. Bismillah. Nah, kamu jangan pikirkan keburukan. Apa aja? Nah, ini tuh dong. Jangan kosong. Tenang. Iya, kamu berusaha mengganggu karena ini energinya kuat sekali. Ya.
permisi. Ini tuan rumah, mereka tuan rumah di sini. Ya, namanya Ringgit. Ringgit. Saya sudah izin di dalam. Dan saya sudah kirimkan Al-Fatihah ke mereka. Kenapa? Oh, saya? Penutup Anda. Ya, oke. Sebentar, mohon maaf. Sesuaikan terlebih dahulu penglihatan Anda dengan cahaya yang ada di lokasi. Sudah enak? Udah? Ya. Dengan siapa? Astari. Astari. Baik. Astari, saat ini Anda adalah peserta ketiga. Peserta ketiga di mana peserta pertama dan kedua juga memang mengalami gangguan yang ekstrim. Sangat ekstrim. Sangat ekstrim. Bahkan tadi baru saja kami harus kembali ke ruang evakuasi lagi karena memang kondisi di situ cukup hektik. Baik, sebelumnya apa motivasi dari Astari untuk mengikuti uji nyali? Ya, ingin menguji kemampuan saya sendiri. Oke, ingin menguji kemampuan dari Astari sendiri. Apakah sebelumnya Anda pernah mempunyai pengalaman dengan dunia gaib? Belum pernah. Baik. Sarah mungkin bisa dijelaskan kondisi dari lokasi uji nyali kita kepada Astari. Oke, ini dari tadi kan sudah 2 peserta ya. Jadi memang makhluk-makhluknya yang keluar ini lebih banyak nih, Pung. Jadi mereka seperti terpancing ingin keluar gitu, kayak ingin menunjukkan dirinya gitu. Jadi ya kalau misalnya agak mual dikit, kamu harus nggak boleh lengah. Mudah-mudahan sih bisa bertahan ya. 2 kamera berada di depan, 1 kamera berada di lorong sebelah kanan, 1 kamera berada di lorong sebelah kiri, dan juga 1 kamera berada di ruang belakang. Apabila Anda sudah tidak kuat, segera lambaikan tangan Anda. Ingat, Anda adalah peserta ketiga kami, di mana 2 sebelumnya mengalami interaksi yang ekstrim. Dan tentunya, kami akan berikan lilin sebagai penerangan selama Anda melakukan uji nyali. Silakan dipegang terlebih dahulu. Astari, Anda sudah jelas dengan semua peraturan uji nyali? Yes. Astari, selamat beruji nyali. Selamat. Sampurasun. Ada suara-suara. Jelas banget itu suaranya. Permisi. Ada suara kayak yang apa sih itu? Kayak yang mainin besi gitu. Ya, jelas banget. Terus ada yang jalan kaki. Oh, itu jelas banget jalan kakinya. Kenceng banget. Aku nggak ganggu ya. Ada suara bisikan-bisikan. Mendesak gitu. Kenceng banget suaranya. Ya, kenceng.
Kayak ada yang main koin gitu. Ya, koin. Makin dekat. Makin dekat suaranya. Makin dekat lah. Enggak, aku gak ganggu. Ada suara-suara, jelas banget. Pengen lihat ke sana tapi takut. Suaranya jelas banget, mendesa-mendesa gitu. Makin deket banget. Banget. Makin deket banget suaranya. Aku gak ganggu ya. Ya Allah, Gusti. Ya Allah. Itu makin deket suaranya. Makin deket banget. Aku gak ganggu. Maaf ya. Jangan ganggu. Aku gak ganggu. Numpang aja. Udah. Pas. Udah, gak kuat. Udah gak kuat. Gak mau. Gak mau lah. Abu. Gak mau. Udah gak kuat, Pas. Udah gak mau, Pas. Ya Allah. Serem banget. Gak mau lah. Udah, Pas. Gak kuat, Pas. Gak mau. Gak mau lah. Udah, Pas. Sumpah beneran, Pas. Gak mau. Gak mau, Pas. Udah, Pas. Gak mau diterusin. Udah, Pas. Udahlah, jangan kayak gitu, aku gak ganggu. Udah, Pas. Gak mau. Udah, Pas. Astari. Ya. Bentar. Bentar. Kita lepas dulu helmnya. Boleh minta tolong? Ambil di bawah. Oh, oke. Oke, ambil nafas dulu. Maaf ya. Terima kasih. Baik, Astari. Apa yang Anda rasakan atau apa yang Anda lihat, Anda dengar sampai akhirnya Anda menyerah? Kalau lihat nggak ada sih, cuman yang dengernya itu yang ngetawain terus mendesa-mendesa gitu, terus kayak ada yang apa sih lari-lari gitu. Baik, yang Anda dengar dari sebelah mana mungkin kita boleh sedikit menuju ke sebelah sini. Sebelah sini. Jadi yang Anda dengar, kalau dari lorong sebelah kanan, Itu kayak yang suara seperti apa yang Anda dengar? kayak ngetawain gitu, yang mendesa-desa gitu. Suaranya perempuan atau laki-laki? Cewek cowok. Cewek cowok, baik. Dan Kalau kemudian dari kalau situ lorong sebelah kiri, kayak yang mainin apa sih? Koin gitulah. Terus mainkan koin. Itu suara rantai. Oh, suara rantai. Suara rantai, jadi suara yang kakinya yang terbelenggu itu Baik. terdiseret-seret gitu. terus ada yang kaki yang gitu. Mungkin Iya. residual energi dari Iya. tentara yang ada. Tentara yang ada di sini. Baik. Astari, tentunya dengan Anda menyerah, kami harus mendiskualifikasi Anda. Anda masih kuat untuk berjalan? Masih. Baik. Kru kami akan mengantarkan Anda ke depan. Sebelumnya, Sarah, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol terlebih dahulu di sini sambil menunggu peserta berikutnya. Mungkin ketika peserta pertama, peserta kedua, hingga akhirnya mengalami kerasukan. Sedangkan peserta ketiga kita ini
fenomena yang awal yang didengar adalah suara. Apakah karena memang dia belum sempat untuk berinteraksi lebih jauh? Iya, kayaknya memang belum sempat berinteraksi ya, karena dia udah keburu nggak berani dengar suara-suara. Cuman memang kayaknya dari tadi yang saya bilang itu karena ini loh, Niko, kayak mereka mulai keluar yang di rantai ini loh. Ya. Mungkin kalau sedikit kita mereview lokasi. Apa ya? Saat ini seperti Sarah melihat apa yang bisa dijelaskan? Ini yang tadi saya bilang, jadi saya lihat ada kaki-kaki ya di rantai gitu. Terus kakinya tuh kayak memang seperti yang udah mungkin berbulan-bulan di rantai, jadi yang terluka, yang dagingnya udah terkelupas yang gitu. Di sini. Dari lorong sebelah sini. Untuk lorong sebelah situ? Untuk yang lorong sebelah sini, ini mungkin dia masih agak mundur ya. Tadi sih dia sempat di tengah sini, cuman sekarang dia agak ke sana. Sosoknya saya nggak tahu, ini kayaknya makhluk apa ya, kayak mungkin siluman. Dia yang suka tertawa ini, yang laki-laki. Dan kira-kira dari sosok-sosok yang ada, yang saat ini Sarah lihat, sosok mana yang istilah kata mungkin paling jahil untuk berinteraksi dengan peserta kita? Kayaknya yang kanan. Yang sebelah kanan sini. Baik. Kalau begitu, kita akan melihat saat ini apa yang terjadi di ruang evakuasi terlebih dahulu, karena memang Kang Arief sedang berada di ruang evakuasi. Ya, ini mau datang lagi. Ada. Ini bantu dulu, kasihan. Sini duduk aja di sini. Nah. Coba saya cek dulu ya. Bismillah. Maaf, agamanya apa? Islam. Ya. Zikir Allahu Akbar ya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ya. Hah? Gimana saya? Gimana posisi? Sini aja. Gini. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, subhanallah. Segar kan semuanya? Ya. Oke, apa yang tadi dirasakan? Ya. Mas Ridwan. Pertama saya Niko, ya. Itu emang sepertinya udah ada interaksi seperti yang saya rasakan banyak, karena jujur kaki saya tuh emang berat dan sebenarnya menarik. Kemudian ya rasa mual, cuma bisa tahan, ya udah saya tahan aja. Kemudian pas waktu mulainya itu langsung 2 menit, pokoknya beberapa waktu itu yang saya rasakan itu emang banyak. Yang saya lihat perempuan rambutnya panjang di depan kamera utama, di belakang kamera utama itu seperti kuntilanak. Kemudian sebelah kiri, orang kiri kanan nih kalau di sini itu sosok ular yang saya lihat ular. Siluman yang Bapak bilang sebelumnya itu memang siluman ya, yang saya lihat itu memang siluman. Kemudian di lorong sebelah istilahnya ruang ngumpetnya itu lorong dalam ya. Itu ada yang bersandar. Sepertinya emang rata-rata kayaknya cewek juga ya Pak. Kemudian di lorong lurus dengan kamera utama itu yang di belakang saya sebenarnya itu cuman emang ada satu sosok yang cuman dia sangat merhatiin paling pojok itu tua yang sebelah sana masuk ke sana. Kemudian yang lorong sebelah sana itu jejak kaki dari maaf ya kalau misalkan kayak kelereng yang jatuh soal rantai itu sangat sering sekali yang saya rasain. Kemudian jejak kaki lari-lari itu emang pokoknya di lorong itu emang sepertinya sama
mendesah tuh. Orang sini nonton kan emang gedungnya kayak mendesah. Sepertinya kamu masuk ke ke alam yang pada saat zaman terjadinya kejadian itu. Dan Di tempat itu ya. Ada satu sosok yang bawa cambuk, tapi cambuknya itu seperti bukan mesti rantai juga Pak, rantai juga mungkin penyiksaan yang ya. itu seperti buat penyiksaan. Yang saya lihat sih Pak. Ya, itu yang saya maksud tadi adalah fenomena beberapa ratus tahun yang lalu ya. Yang itu yang akhirnya kamu diperlihatkan dengan kebesaran Allah tadi ya. Nah, konteks apa namanya tadi Mas Roy ya. Kamu kan yang kedua ya, peserta yang kedua. Di situ kamu merasakan sesuatu energi yang juga hampir sama ya. Hanya mungkin suara-suara nyapu. Nah, awalnya. Ya. Oke. Nah, ya. Oke. Nah, yang berbeda di antara yang ini kan tadi sempat interaktif yang masuk ya ke dalam langsung sehingga menggunakan jasad kamu, menyetir jasad kamu. Kamu sudah tidak bisa menyetir lagi, kamu menjadi dibonceng ya. Istilah kalau naik motor, kamu jadi yang di belakang ya. Nah, mereka yang menguasai diri kamu. Nah, kalau Mbak ini tadi saya nggak lihat ya. Nah, nggak sempet, cuman kamu emang udah ketakutan aja gitu. Ya. Soalnya udah ngedenger banget, semakin dekat suaranya. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya, boleh? Intinya ketika apa yang sudah kamu alami tentang hal yang gaib, ya, maknanya yang harus kamu dapatkan sebagai pembelajaran buat kamu, apa kira-kira yang kamu dapatkan? Satu sih, menurut saya pribadi Pak, yang saya lihat sebelum-sebelumnya, supaya membuktikan karena sebelumnya, benar nggak sih? Ternyata real banget, emang itu ada. Ternyata ada, dan ini alam rame ya. Oke, alam dunia ini alam rame, alam nyata, alam gaib, ya. Seandainya Allah membuka mata kamu dengan mata mereka menyatu dalam alam yang sama. Oke. Nah itu mungkin kamu akan berdesakan berjalan aja, ya. Tapi Allah Maha Besar, Allah membagi alam nyata dan alam gaib sehingga membagi pelajaran yang berharga buat kamu. Oke, Niko. Baik, kita kasih ke Niko ya sekarang. Niko. Pemirsa, saat ini saya dan Sarah sudah beserta dengan peserta keempat kita. Saya buka mata Anda. Baik. Disesuaikan terlebih dahulu. Sudah enak? Sudah nyaman? Agak gelap. Sesuaikan terlebih dahulu dengan cahaya yang ada di lokasi ini. Sarah mungkin sambil menyesuaikan, kita saat ini tiba-tiba merasakan suhu yang berbeda ya? Sekali ya, tadi pas sampai di sini dan sekarang kan waktunya belum terlalu lama. Ini panas yang saya rasakan di sini. Betul. Ketika mengantarkan peserta pertama, kita masih merasakan udara dingin. Masih dingin tadi. Tapi saat ini saya dan Sarah juga tadi sempat berbincang bahwa memang udara yang kita rasakan panas. Oke, sudah nyaman? Dengan siapa? Sama Nur Hayati. Nur Hayati, baik. Nur Hayati, Anda adalah peserta keempat. Peserta pertama dan kedua, mereka mengalami interaksi yang ekstrim. Peserta ketiga menyerah. Dan mungkin saat ini, agar Nur Hayati tahu bagaimana dengan lokasi uji nyali kita malam ini, Sarah mungkin bisa menjelaskan sedikit kepada peserta kita. Ini memang semakin bisa dibilang semakin panas karena banyak yang bermunculan, semakin banyak yang tadi di awal kita mungkin nggak lihat, aku nggak lihat, ini mulai ada yang saya nggak lihat tadi, dan banyak banget. Gitu. Jadi memang yang membawa hawa panas sekarang ini. Ya, baik. Nur Hayati, 2 kamera berada di depan, 1 kamera di lorong sebelah kanan Anda, 1 kamera di lorong sebelah kiri, dan juga tentunya ada 1 kamera berada di ruang belakang kita saat ini. Ya. Anda sudah jelas dengan semua peraturan uji nyali? Iya, sudah. Sudah? Sudah. Apabila tidak kuat, lambaikan tangan Anda untuk menyerah. Dan tentunya selama Anda melakukan uji nyali, kami akan memberikan Anda lilin sebagai penerangan Anda satu-satunya. Iya. Silakan dipegang terlebih dahulu. Nur Hayati? Iya. Sudah siap? Siap. Sepertinya memang gangguan sudah mulai hadir kembali.
Nur Hayati. Iya. Selamat beruji nyali. Iya. Maaf ya, nggak ganggu. Ya. Maaf ya, ganggu kok. Kayaknya. Kayaknya berkali-kali. Dingin banget sebelah. Kok ini lilinnya nyala-nyala ya? Kayaknya kayaknya ada yang gerak-gerak. Lilinnya kayak yang ditiup. Kayak yang mau padam lilin gitu. Kayaknya merinding deh. Kayaknya ada suara kayak tikus. Kayaknya ada yang jalan deh. Kayak ada yang ngikutin. Kayak ada yang ngikutin kayak gitu. Lilinnya kayak ditiup aja. Kayak yang mau madamin lilin. Kayak orang jalan. Ada suara aneh. Kayak yang panas. Kadang adem, kadang panas. Kayak ada suara. Kayak ada suara jalan yang ngikutin. Lilinnya kayak yang ditiup dari tadi.
suara-suara kayak yang ketawa gitu, ada yang berjalan. Dari tadi perasaan ada yang ngikutin. Lilinnya kayak yang ditiup-tiup, ada suara aneh jalan gitu dari tadi ngikutin, tapi nggak tahu dari suaranya dari sini, tapi nggak ada. Sini juga ada yang suara kayak kuku gitu, cakaran kuku. Suara kayak jalan pakai sepatu. Kayak jalan pakai sepatu tinggi kayak gitu. Tapi suaranya ngilang lagi. Kayak ada suara-suara aneh. Kayak ada ngikutin pundak beratap. Tadi sih ada suara-suara. Ada yang berdiri sebelah kiri, selepas sih hitam, kayak pakai jubah gitu. Tapi kayak yang merinding. Jadi merinding dingin, kayak ada yang berdiri sebelah kiri di pojok kamera. Tapi cuma berdiri, nggak ngikutin. Cuma ada suara-suara yang emang ngikutin, kayak yang jalan gitu. Tapi itu cuma berdiri aja, nggak. Kayak yang berdiri aja di situ pakai jubah, selewat si hitam. Tapi dia sebagian ngikutin. Tadi sebelah kiri. Sebelah kiri beneran ada yang berdiri. Dari tadi tuh berdiri di tembok. Merinding kayak yang ada lihatin. Tapi cuma diem aja gitu. Kayak yang mau ngikutin. Tapi dia berdiri. Tapi sebagian ngikutin. Kadang ada yang lihat. Tapi ada suara-suara yang kayak gitu. Ada suara yang sebelah kiri apa? Ada suara sebelah kiri, sebelah kanan juga ada.
Cuma dia bersuara aja. Tapi kalau yang di tembok itu diem. Cuma diem aja sih. Ngikutin, cuma yang sebelah kiri ada suara-suara kresek-kresek gitu, nggak tahu apa. Cuman kalau yang tembok itu berdiri aja dari sana. Ada suara-suara yang kayak lagi ngeberesin apa. Nggak tahu apa. Sebelah kiri sama sebelah kanan. Kayak ada suara-suara ngikutin terus. Nggak ganggu kok. Sekarang yang berdiri udah nggak ada yang pakai jubah di situ. Cuma ada suara aja. Suara-suara yang kayak kantong kresek, kayak ngeberesin apa. Ada suara kayak ngejatuhin. Sebelah kiri. Cuma sebelah kanan kayaknya ada yang ngikutin. Kalau sebelah sini. Cuma pas dilihat nggak ada apa-apa. Cuma suaranya aja yang jalan. Ada binatang apa? Masuk kayak kupu-kupu. Terbang ke sebelah kanan. Sebelah kanan sini tadi. Tapi nggak ada apa-apa. Suara yang jalan kaki. Ada sek. Sebelah sini ada suara. Sebelah sini ada suara, ada berdiri juga. Di sini juga kayak ada jalan kaki. Tapi nggak tahu apa. Kang Arif, Ya. saat ini peserta keempat ya, Ya. sudah mulai masuk. Sebelah kanan sih ada yang berdiri maju. Ada suara yang lagi ngeberesin. Belum ya? Oke, Oke. nah kalau diperhatikan sebenarnya apa yang terjadi? Peserta pertama interaksi begitu ekstrim, peserta kedua pun juga ekstrim. Ketika peserta ketiga dia memilih untuk menyerah, Ya. karena memang dia sebenarnya sudah mulai merasakan interaksi yang ada. Nah mungkin bisa diceritakan kenapa dengan peserta keempat ini sepertinya interaksinya tidak sebegitu ekstrim dibandingkan peserta pertama dan kedua. Ya. Kalau peserta pertama memang sudah beberapa yang masuk ya, Ya. dari energi tadi. Lalu dengan izin Allah kita sempurnakan. Ya alhamdulillah, artinya dengan kesempurnanya itu kan sudah berkurang tuh energi negatifnya. Lalu yang kedua juga sama, yang agak sedikit ganas juga ya, itu silumannya. Tapi alhamdulillah juga sudah didoakan dan disempurnakan. Nah yang ketiga ini itu dia masih masih menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Artinya sudah merasakan sudah dekat, sehingga lebih baik dia nyerah. Insyaallah. Baik. Dan mungkin Sarah bisa menjelaskan juga ya. Sarah lihat saat ini bagaimana dengan kondisi lokasi Uji Nyali? Sekarang sih memang kayak masih terlihat makhluk-makhluknya, tapi mungkin agak mundur ya. Agak mundur mereka. Seperti Sebab yang tadi Kang Arif bilang. waktu di luar tadi kan sempat yang pertama ini agak merasa bahwa belum ada izin. Iya. Namun saya bilang ini bumi Allah. Ya, izin ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konteksnya alhamdulillah tadi sudah ada komunikasi yang menyebabkan tidak adanya satu gesekan yang
terlalu kuat gitu ya. Baik. Dan saat ini memang kalau kita perhatikan gitu, apakah dengan energi yang ada sudah mulai berkurang selain banyak yang sudah mulai disempurnakan tadi kita sudah lakukan itu, apakah memang energi yang ada sudah mulai agak, kalau tadi mundur, apakah mereka memang menyebar ke lokasi-lokasi sekitar kembali ke tempatnya atau mereka mundur sejenak untuk mengumpulkan energi kembali atau mereka melihat kira-kira bagaimana di karakter peserta keempat kita ini? Oke, bicara tadi soal mundur, maju lagi dia sekarang. Baik, saat ini kondisinya sedang maju lagi. Nah, bagaimana dengan kondisi peserta keempat kita ini? Ya, kalau dia lihat kondisi dan keyakinan dia yang kuat, ya mungkin dia akan kuat sampai dengan akhir ya. Nah, kalau tadi Kang Arif sudah menyebutkan bahwa memang sudah mulai mendekat kembali. Ya, mulai mendekat. Mungkin Sarah juga bisa menambahkan sosok-sosok apa yang Sarah lihat saat ini? Ini sih saya masih tadi yang sosok apa sih yang jiwa yang masih nyangkut lah istilahnya yang di sini yang belum sempurna itu sih yang saya masih lihat, cuma tadi makhluk yang saya bilang yang ketawa yang apa sih besar di lorong sebelah kanan ya itu mungkin tadi Kang Arif bilang sudah maju lagi, mungkin dia yang udah maju lagi karena tadi yang dari tadi saya di dalam sama Niko berdua, saya bilang sama Niko ya itu yang agak terganggu, saya makan jadi geser-geser karena nggak enak hawanya. Baik, kalau begitu kita akan kembali melihat bagaimana peserta keempat kita melakukan uji nyali. Kayak ada orang yang nangis. Kayak ada orang yang nangis. Sebelah sini. Orang yang nangis. Tadi sih seberasaan sebelah sini. Ada suara. Dari tadi sih suara aja yang sering terdengar. Suara tangisan sebelah sini. Suara sebelah sini. Sebelah kanan sama sebelah kiri ada suara. Kalau di sini ada yang nangis aja. Ada yang nangis aja sebelah sini. Terus ada suara-suara. Kebanyakannya sama suara nangis sama orang jalan. Sama kayak orang yang lagi ngegusur. Menyeret-nyeret sesuatu. Terus saya di ujung melihat ada bayangan putih sih. Cuma nggak tahu apa. Iya, cuma ngelihatin aja sih. Saya nggak ganggu kok. Cuma ngelihatin, dia ke dalam lagi. Ngelihatin aja, dia ke dalam lagi. Terus saya jadi merinding. Kayak yang menyeret sesuatu. Kayak yang nyeret karung. Cuma sebelah sini tadi kayak ada orang yang baju putih, lihatin. Ya, saya nggak ganggu. Lihatin aja. Kayak yang lihatin, dia ke dalam lagi. Di belakang kamera sih. Di dekat kamera. Yang pas belokan mau kamera itu ada yang ngelihatin sebelah kanan. Cuma kalau sebelah kiri tadi ada yang ini aja pakai jubah, tapi kanan kiri suaranya ada yang nyeret-nyeret benda kayak karung, kayak nyeret sesuatu. Cuma saya lihat sih yang sering banyak saya lihat di sebelah kanan ada yang kayak gitulah putih. Sarah dan juga Kang Arif, mungkin kita masih bisa ngobrol-ngobrol terlebih dahulu sebelum peserta kita berikutnya
tiba di lokasi kita. Bagaimana dengan kondisi lokasi uji nyali saat ini? Ya, lokasinya masih malah tadi emang sempat agak berkurang, Cooling down. tapi cooling down. Alhamdulillah sekarang sudah mulai Berkumpul tambah kembali, bertambah lagi. Terus sebetulnya yang di belakang ini besar, hanya mungkin memang Allah masih mengukur kadarnya yang uji Peserta nyali kita ini, ini. sehingga yang diperlihatkan hanya energi-energi yang sesuai terlalu dengan besar. kadarnya. Baik. Iya. Nah, Sarah mungkin juga bisa menambahkan apa yang tadi peserta lihat dari sosok yang berada di lorong sebelah kiri kita ini. Tadi kan kalau misalnya dilihat time lapse-nya, waktu Iya. pada saat Kang Arif tadi di depan bilang sama saya, ini kok ada seperti apa namanya sosok perempuan ini kok agak Iya. agak apa ya, bisa dibilang makhluk tapi berupa seperti kuntilanak ya Kang Arif. Kang Arif bilang itu, terus nggak lama kan kita lihat di Iya. monitor, emang dia langsung menyerah gitu iya. kan. Kayaknya dari situ munculnya. Memang berada dari Karena sebelah sebelumnya kiri. memang nggak ada. Oke, baik. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya memang peserta kita baik dari 1 sampai dengan 4, kita perhatikan jarang sekali yang berani untuk Kesana. Kan kita menjelajahi lorong sebelah kiri ini. Karena memang dari awal pun kalau kita ingat pada saat pembuktian pun kita memang sudah merasakan energi yang sebelah kiri. ini. Dengan kondisi belakang pun, ruangan di belakang pun juga Sebenarnya berat ini untuk Iya. untuk peserta yang mungkin ya insya Allah mungkin ada spiritualnya yang lebih tinggi kali ya, sehingga bisa melaksanakan di sini. baik. Peserta berikut sudah siap, saya akan menjemput terlebih dahulu sebentar. Baik. Baik, ikuti tangan saya, silakan. Lurus saja, silakan lurus. Baik. Berikan badan Anda. Saya buka sebentar ya. Baik. Saya akan buka penutup mata Anda. Ya, disesuaikan terlebih dahulu dengan cahaya yang ada di lokasi uji nyali kita malam ini. Oh, masih slow banget. Oke, Iya. jangan. Nggak apa-apa. Disesuaikan terlebih Lihat bawah dahulu. aja, lihat bawah. Lihat bawah Lihat dulu. bawah. Sesuaikan dulu. Ya. Apabila sudah mulai agak nyaman, baru kembali melihat ke arah atas. Pelan-pelan saja. Oke. Baik. Sudah nyaman? Masih belum sih sebenarnya. Oke, baik. Tapi sudah bisa diajak berbincang tentunya ya. Siap. Dengan siapa? Dengan Jatnika. Jatnika. Iya, betul. Jatnika, baik. Jatnika. Baik. Jatnika. Iya. Jatnika mungkin bisa diberitahu apa motivasi Anda mengikuti uji nyali. Ya, satu pasti melatih keberanian. Baik. Dan kedua, biar kita lebih percaya dengan Sang Pencipta dan makhluk-makhluk yang lainnya yang di luar Baik. agak pikiran ya mungkin. Baik. Apakah sebelumnya mungkin pernah mempunyai pengalaman dengan dunia gaib? Kalau pernah, pasti pernah. Dari mungkin yang kasat, yang jelas, dan yang nggak jelas, yang dalam arti yang Bisa masih... diceritakan? Yang dalam arti ya nggak bisa diungkapin. Ini tuh kita masih bisa nalar. Ini mungkin dingin aja atau apa yang seperti itu. Baik. Sisa-sisanya sih ya masih sama. Baik. Dan tentunya Anda adalah peserta kelima kami. Dua peserta pertama interaksi ekstrim hingga kerasukan. Ya. Dua peserta berikutnya memilih untuk menyerah karena mereka tidak kuat untuk berada di lokasi uji nyali ini. Nah, Sarah sebelumnya mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu kepada peserta kita. Nggak ada sih ya, maksudnya ya. Semoga bisa ini bertahan ya, gitu aja sih. Kang Arif mungkin ada yang ingin ditambahkan? Kalau saya tips aja untuk Jatnika ya, tetap yakin kepada Allah, zikir, dan insya Allah kamu bisa. Ya. Siap. Jatnika, Anda sudah jelas dengan semua peraturan uji nyali? Jelas. Ini akan diberikan sebagai penerangan Anda satu-satunya selama melakukan uji nyali. Siap. Silakan dipegang terlebih dahulu. Ya. Mungkin sebagai untuk tambahan itu, Ya. Jatnika lebih baik positive thinking, selalu Ya. positive thinking. Baik. Jangan negatif. Sudah siap untuk uji nyali? Siap. Insya Allah. Bismillah. Jatnika, Ya. selamat beruji nyali. Siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tuh lilinnya susah banget ya ini stabilnya. Oke. Sepertinya saya mendengar ada suara lilinnya makin pendek nih. Nah, tadi kasihnya lilin kecil. Wah, tuh. Di depan ada aktivitas lagi. Entah mengapa badan belakang saya tuh terasa sedikit ada getaran kali ya. Dan aktivitas di depan saya makin keras. Makin berderik. Saya nggak tahu ini apakah aman untuk saya. Wah, saya nggak kuat. Ini terlalu nadanya sangat mengancam sekali. Nadanya sangat mengancam sekali. Saya nyerah. Maaf. Saya sangat ngerasa nggak nyaman sekali. Suaranya mungkin kalau ini kedengaran atau enggaknya saya kurang tahu. Tapi feeling manusiawi saya sangat mungkin mungkin kalau kita ngedenger ini sangat terus suaranya tuh perlahan tapi pasti, tapi terus mendekat gitu. Jadi membuat naluri manusiawi saya tuh sangat gak nyaman. Saya nyerah. Saya nggak kuat. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nyerah. Maaf, mungkin sedikit kecewa ya. Saya tidak bisa lebih lama lagi. Ini sangat gak nyaman sekali. Kenapa ya? Iya. Jatika. Yap. Sebelah sini. Waalaikumsalam. Oke, tahan sebentar di sebelah situ. Yap. Sebentar, tahan. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih, cuman nggak tahu ya kalau mungkin ketangkap gitu ya suaranya. Suaranya tuh awal-awal saya pikir mungkin ada yang bercandain kali ya, kericik. Soalnya suara kayak suara plastik kali ya, trak, cekserik gitu suaranya, cekserik. Ya udahlah gitu kan saya pikirnya. Kok ya ini yang paling kedengaran suara saya sih nggak mau terlalu ini kan, tapi yang makin kalau kita ngedengerin volume tuh makin gede, makin teng. Nah, awalnya saya udah gini. Gini kita sambil menuju ke lokasi. Yap. Dari kawan kita.
Oke. Ya. Baik. Kita silakan ke depan, Janika. Oke. Ya. Nah, jadi tadi Anda bilang bahwa seperti awalnya hanya suara-suara kecil, Ya, tapi kemudian suaranya semakin membesar, semakin membesar, semakin membesar. Ya, suaranya makin membesar pertama kali dari sana. Ya. Suara seperti apa? Suara yang kayak gimana ya? Cek-srik gitu kayak yang mungkin kalau Rantai itu kan. ya, Seperti tadi kita pernah membahas itu bahwa ada seperti rantai yang mengikati kaki ya. Ya. Dikatakan di sini. ya saya pikir kan itu bukan suatu apa-apa gitu kan. Ya. Atau mungkin dari suara dari luar gua ini kan. Baik. Tapi kok suaranya makin kenceng gitu kan, Iya. makin kayak yang mendekati. Nah, saya ngerasa ancaman itu yang pas lagi dia mulai gini. Dia tuh cuman mungkin tapi si batin tuh nangkep kayak yang pengen bener-bener ya kalau misalnya orang tuh kayak pengen merekam gitu kan. Iya. Nah, cuman yang paling kerasa lagi tuh di bagian sini. Di bagian pundak apa yang Anda rasakan? Merinding atau berat? Atau... Mungkin kalau pernah ngerasa elektromagnetik TV, Iya. nah tapi semua ke sini. Nah, mulai dari situ saya langsung ngerasa ada naluri yang nggak mau kerasukan gitu. Cuman walaupun pas lagi kesini juga saya ngecek, situ ada yang di situ gitu kan. Bagaimana dengan ruangan belakang? Ruangan belakang ini bisa dikatakan kurang begitu banyak aktivitas dibandingin situ. Oke. Nah, kalau yang dari sini suaranya, ini yang saya bingung ya. Kok suaranya dari sini mendekat, hilang. Yang awal saya ngomong nyerah, tapi kan saya masih iman sih masih kuat aja gitu kan. Yang dari sininya langsung mulai lagi ada suara. Saya ngerasa banget dari sini sama ngedekat lagi. Nah, mulai yang saya waduh. Awal-awal sampai sempat mikir, ayo udahlah. Kalau misalnya memang nggak datang ya terusin gitu kan. Baik, jadi memang ancaman terbesar yang dirasakan oleh Janika ya, betul ya? Iya. Adalah ketika mendengar suara yang semakin mendekat. Iya, suara semakin mendekat. Mungkin Kang Arif ada yang ingin disampaikan? Ya, Di sini ada juga apa yang peserta kita. didengar oleh Janika memang benar keadaannya. Artinya ini adalah fenomena alam atau fenomena jiwa-jiwa yang belum sempurna, yang karena kejadian beberapa ratus tahun yang lalu karena penyiksaan tadi, yaitu jiwa ya. Nah, kalau ini makhluk gaib ini yang jin ini di sini, ya. Yang negatif kebanyakan di sebelah kiri, Mang. Sekarang apa yang dilihat saat ini dari orang sebelah kiri? Memang tadi udah dijelasin sama Kang Arif, memang sebelah sana lebih ke makhluk. Karena masih alam yang sama gitu. Baik. Ya. Dan mungkin ketika tadi di awal memang peserta kita mengatakan bahwa ingin menguji keberanian Anda. Sebenarnya ingin menguji keberanian dan juga tentunya keimanan bahwa dia percaya dengan Sang Pencipta. Apakah sebenarnya peserta kita ini bisa melewati uji nyali? Sebenarnya kalau kita melihat kondisi saat ini, tadi dia bilang sebenarnya keimanannya masih cukup kuat gitu. Iya, artinya kalau dia tambah yakin, wah kenapa saya harus takut? Ada Allah di dalam diri saya, ada Allah di sekitar saya dan sebagainya ya. Sehingga keimanan lebih kuat, lebih yakin. Yang saya harus takuti adalah Allah, bukanlah mereka. Tapi tentunya memang peserta kita sudah menyerah. Ya. Janika, terima kasih atas partisipasinya. Tentunya ada diskualifikasi. Silakan menuju ke sebelah sini. Anda akan diantarkan oleh kru ke bagian depan. Kita menunggu peserta ke-6. Subhanallah. Peserta ke-6 kita di lokasi uji nyali pada malam ini. Dan memang kondisi yang ada ketika peserta mengatakan dia merasa terancam dengan suara-suara yang semakin mendekat. Kemudian, nah tadi dia sempat mengatakan bahwa ketika suara ini menjauh, mendekat dari sebelah sini. Apakah memang energi yang berada dari sebelah depan kita dan sebelah kiri ini agak bertentangan sehingga akhirnya berganti-ganti ya? Kolaborasi. Kolaborasi ya. Ya sebetulnya nggak, masalah energinya nggak bertentangan ya. Nah, intinya hanya perkara kondisi dan makhluknya yang berbeda, itu aja. Kalau mereka memang dulunya makhluk yang nyata, nah, terus meninggal dalam kondisi yang nggak sempurna. Jadi tugas kita yang masih hidup yang mendoakan mereka ya. Lalu yang di sini adalah makhluk gaib yang disebut jin tadi, ya. Dan itu berbagai macam bentuknya, berbagai macam jenisnya, dan berbagai macam pula ilmunya. Sarah dan juga Kak Arif, sebenarnya saya sedikit penasaran dengan sosok hitam yang berada di lorong sebelah sini. Seperti yang Sarah tadi sudah mengatakan itu, begitupun juga peserta-peserta kita yang mengatakan bahwa mereka melihat adanya sosok hitam besar di lorong sebelah kanan. Mungkin Kak Arif saat ini bisa menjelaskan
Ya. Bagaimana karakter dari sosok tersebut? Emang apakah dia ingin berinteraksi atau jahil mungkin dalam... Jadi di sini kelompok ini termasuk masuk kelompok jin ya. Kalau kita istilah kata pada umumnya yang disebut genderuwo. Dan di sini pula ada pasangannya, ya itulah kuntilanak. Lalu juga mereka beranak pinak dan sebagainya. Saat ini peserta ke-6 kita sudah menikah, saya akan menjemput terlebih dahulu. Oke, saya silakan lurus saja terlebih dahulu. Silakan lurus. Oke, berhenti. Silakan balikan badan Anda. Terus, baik. Saya akan buka penutup mata Anda. Oke. Sesuaikan. Buat bawah dulu, Anda. bawah. Lihat bawah. Iya, nah. Lalu tidur ya? Jam segini. Sudah nyaman? Sudah. Baik. Dengan siapa? Astri. Astri. Iya. Baik. Astri. Longgar. Ya. Sudah nyaman dengan Sudah. helm? Astri, peserta ke-6. 5 peserta sebelumnya 2 tumbang dengan kerasukan, 3 tumbang dengan menyerah. Sebelum Anda melakukan uji nyali, mungkin Kang Arif terlebih dahulu ada yang ingin disampaikan kepada peserta kita. Ya, masalah tumbang bukan menjadi satu patokan ya. Konteksnya adalah keyakinan kamu harus lebih kuat ya. Yakin kepada Allah. Intinya ya keberadaan fenomena gaib ini menjadi satu pelajaran yang berharga, terutama maknanya kepada perubahan dalam ibadah. Ya, Allah. Sarah, ada yang ingin ditambahkan? Ya. Energi area manakah yang lebih harus diwaspadai mungkin? Mungkin sih, nggak tahu ini tadi agak berganti ya Kang Arif Iya. ya. Cuman memang di sini memang ada ya, agak Positif negatif masih banyak. campur ya. Campur, ya. Dan memang agak besar di belakang di dalam sini. Ya. Gitu. Mungkin kalau mau dieksplor ke dalam. Silakan. Baik. 2 kamera berada di bagian depan. 1 kamera berada di lorong sebelah kiri kita. 1 kamera berada di lorong sebelah kanan dan juga 1 kamera berada di ruangan belakang ini. Ya. Oke. Anda sudah jelas dengan peraturan uji nyali? Sudah jelas. Dan tentunya selama Anda melakukan uji nyali, kami akan berikan Anda lilin sebagai satu-satunya penerangan Anda. Wah, makin kecil ini ya. Silakan dipegang terlebih dahulu. Selamat beruji nyali. Kasih. Zikir terus ya. Belum ada apa-apa sih. Maaf nggak ganggu. Permisi. Assalamualaikum. Saya tidak ganggu. Saya cuma numpang di sini. Permisi. Ada suara dari sebelah kanan sepertinya. Nggak tahu suara apa. Tapi nggak ada apa-apa. Assalamualaikum. Maaf. Ada suara bunyi kayak yang dijatuhkan. Kayak bunyi kenteng, batu atau apa nggak tahu saya juga. Bunyinya makin kencang. Maaf, saya nggak ganggu. Kayak ada bunyi yang nyapu ya dari arah depan. Maaf, permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Kayaknya dari arah kamera. Assalamualaikum. Maaf. Ada bunyi yang mainin koin gitu di sebelah kanan. Maaf, permisi. Bunyinya dari sebelah kanan. Kenceng banget. Ada bunyi yang jalan. Kebanyakan dari kanan ya. Dari sebelah kanan. Kalau dari kiri nggak ada ya. Maaf. Assalamualaikum. Kayaknya makin kencang. Ada yang datang kayaknya ke sini. Makin ke sini. Maaf. Maaf, permisi. Ada bunyi koin dari tadi ya. Koin jatuh. Tapi saya nggak berani ke sana. Maaf. Terus kayak ada bunyi yang kayak cakar-cakar tembok gitu. Ini juga lilinnya udah mau habis ya. Ada yang jalan dari sebelah kiri kayaknya. Ya Allah, apa itu? Punten, maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari arah depan, kayaknya mau ke sini. Makin kenceng suaranya ke sini. Maaf, assalamualaikum. Saya nggak ganggu di sini. Makin deket mas, tapi nggak kelihatan. Ada yang kesini, aduh, astagfirullahaladzim. Ada bunyi langkah kaki. Maaf, saya nggak ganggu. Allahu Akbar, itu ada yang makin deket ke sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah. Maaf, saya nggak ganggu, maaf. Maaf ya. Banyak suara-suara di sini. Banyak suara yang jalan, suara koin. Kayak orang nyeret-nyeret apa gitu. Astagfirullahaladzim, kata ada yang mau kesini mas. Mas udah mas, nyerah, takut kayaknya mau kesini. Udah mas. Punten, assalamualaikum. Maaf ya. Makin kenceng suaranya. Ada yang jalan. Kayaknya dari sebelah kiri ya. Assalamualaikum. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ada bunyi yang melangkah ke sini, bunyi kaki. Ada bunyi suara laki-laki ya.
Ya, Mas. Astri. Ya. Sorry ya. Oke. Astri betul ya? Iya betul, Mas. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu. Apa saja yang dirasakan pada saat Anda melakukan uji nyali? Ya, kebanyakan sih suara-suara ya, kayak langkah kaki. Kebanyakan dari sebelah sana. Ya. Datang, terus suara koin jatuh. Baik. Kayak suara orang cakar-cakar tembok gitu, Mas. Kebanyakan dari kanan. Dari kanan? Ya. Dari area depan Anda saat ini apakah Anda merasakan sesuatu atau melihat mungkin? Kalau tadi dari depan sempet kayak ada yang orang lewat, terus dari sini juga ada yang kayak orang lari gitu. Dari? Dari sini ke sini. Mungkin Sarah bisa jelaskan? Iya, tapi seperti yang kayak yang terakhir sebelum ini ya pesertanya mereka lebih apa ya mendengar suara-suara yang tadi ya yang apa namanya jiwa-jiwa yang tadi masih nyangkut di sini gitu ya. Ya. Lebih ke situ loh Niko. Pak Arif mungkin ada yang ingin tambahkan? Ya. Artinya dengan gagalnya Mbak jangan membuat apa namanya perasaan terus dibayangi dengan ketakutan ya. Artinya mudah-mudahan ini satu pelajaran yang berharga buat Mbak agar menyikapi kepada yang gaib ini intinya kita harus bagaimana karena ya kita sembah pun yang maha gaib ya. Ya. Nah, insyaallah. Astri, mungkin sebelumnya ada satu hal juga yang ingin saya tanyakan sebelum Anda meninggalkan lokasi dia. Ancaman terbesar yang Anda rasakan sampai akhirnya Anda menyerah sebenarnya apa? Itu tuh kayak ada orang jalan dari sana. Suaranya kayak langkah kaki gitu. Kayak nyeret-nyeret, makin lama makin dekat gitu. Baik, tentunya dengan Anda menyerah, artinya kami mendiskualifikasi Anda. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Sarah, Kang Arif, silakan untuk menemani peserta kita. Pemirsa, 6 peserta telah melakukan uji nyali pada malam ini. Energi yang kuat membuat banyaknya interaksi yang terjadi di lokasi kita malam ini. Dan dikarenakan hal itu, besok malam uji nyali akan dilakukan kembali di Goa Belanda. Secara live, namun dengan ruang yang berbeda. Nantikan pembuktian kami berikutnya, hanya di Masih Dunia Live.